Kids Money, beribadah, bertumbuh, sukses, yes. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mas Teruna. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 15. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu ke dalam kehidupan kami. Kami bisa berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami walaupun secara online Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, biar Tuhan Yesus, Haleluya, amin. Sebelum firman Tuhan, kita angkat pujian dari nomor 40 Kidung Jemaat nomor 49. Baiklah adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi ini.
kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan membentangkan firman pada pagi ini. Begitu juga dengan adik-adik teruna, biarlah mereka dimanapun mereka berada, kiranya Engkau berkati keberadaan mereka pula. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ya, dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma 3 ayat 21 sampai 26. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Dibenarkan Karena Iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Shalom, selamat pagi adik-adik teruna yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Roma 3 ayat 21 sampai ke yang ke-26. Baiklah, kita melihat pembacaan kita, pemahaman konteks yang ada di dalam Alkitab, bahwa surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus secara mendalam dan terperinci. Isinya membahas topik mengenai dosa dan bagaimana manusia dibenarkan di hadapan Allah oleh karya keselamatan Yesus Kristus. Salah satu ketegangan di antara jemaat yang ada di Roma adalah adanya dua kelompok yang saling berbeda keyakinan. Kelompok Kristen Yahudi terus menaati hukum Taurat dan berpandangan bahwa ketaatan itu yang akan membenarkan mereka di hadapan Allah. Sementara itu, kelompok Kristen non-Yahudi tidak setuju dengan pemahaman yang demikian. Terjadi kebingungan mengenai apa sebenarnya fungsi hukum Taurat dan hal yang menjadi dasar seseorang dibenarkan di hadapan Allah. Adik-adik yang terkasih, di dalam surat Roma, Rasul Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat berguna untuk menunjukkan bagaimana jemaat harus hidup sebagai umat Allah. Namun demikian, menjalankan hukum Taurat tidak berarti suatu jaminan atau syarat untuk mendapatkan pembenaran di hadapan Allah. Sebab tidak ada manusia yang mampu sempurna melakukannya. Karena itu Allah menentukan Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian. Dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, semua orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi Rasul Paulus menekankan bahwa iman datang terlebih dahulu, lalu disusul ketaatan terhadap hukum-hukum. Perbuatan baik adalah hasil iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus adalah penentu kekekalan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah telah menyatakan keselamatan, tetapi bukan dalam hukum Taurat, melainkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kalau kita lihat di ayat 21 sampai yang ke-22, di situ Rasul Paulus mengatakan
bahwa Allah telah menyatakan keselamatan, tetapi bukan dalam hukum Taurat, melainkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Dan pada ayat yang ke-23 dikatakan bahwa hakikat semua orang tanpa terkecuali adalah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sedangkan ayat yang ke-24 di situ Yesus Kristus memberikan nyawanya dan membuka jalan keselamatan itu untuk kita secara cuma-cuma. Dan pada ayat yang ke-24, hal inilah yang menyebabkan tidak ada satu orang pun yang dapat menaati secara sempurna seluruh hukum Taurat. Makin seseorang berusaha untuk menaatinya secara sempurna, semakin dia mengalami kegagalan dan menyadari betapa berdosanya dirinya. Namun demikian, kemustahilan memperoleh keselamatan sudah diatasi oleh Allah dengan menentukan Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian melalui karya pengorbanannya di kayu salib. Dan pada ayat yang ke-26 menunjukkan keadilannya pada masa ini, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Nah, adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, ibarat kata, misalnya kita mau berangkat, misalnya kita mau bepergian, kita lewat kapal, misalnya kita mau berangkat ke suatu pulau ataupun kita mau pergi ke luar negeri misalnya, atau yang paling mudah, misalnya kita mau berangkat ke Manado, kita lewat kapal. Tentu kita tidak bisa menyeberangi lautan itu dengan sendiri. Pasti kita memerlukan pertolongan orang lain dengan lewat menumpangi kapal tersebut. Namun ada seorang penolong yang ternyata memiliki kapal sebagai transportasi untuk menyeberangkan kita ke sana. Ia mengajak orang yang mau menyeberang untuk ikut menaiki kapalnya tanpa harus membayar apapun alias gratis. Itulah pertolongan yang dibawa Yesus Kristus untuk melintasi kemustahilan, yaitu dengan mengorbankan dirinya bagi semua orang. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pemahaman teologi pada pembacaan kita pada hari ini, ada dua keselamatan yang dapat kita raih. Bahwa yang pertama, anugerah keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Melalui perikop pembacaan Roma 3 ayat 21-26 kita memahami bahwa usaha manusia semata, misalnya lewat melaksanakan hukum Taurat, tidak bisa menyelamatkan dari penghukuman kekal karena dosa-dosa. Kita memerlukan pertolongan Allah. Syukurlah Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Yesus Kristus berkorban hingga mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Rahmat keselamatan itu diberikan secara gratis bagi yang mau percaya kepadanya. Jadi bukan karena perbuatan yang dilakukan maka kita selamat. Kita selamat hanya oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua, kemerdekaan Republik Indonesia sebagai anugerah Allah. Allah menginginkan agar manusia mengalami damai sejahtera. Allah tidak menghendaki manusia dikuasai oleh dosa. Allah pun tidak berkenan atas penjajahan dan penindasan terhadap seseorang atau suatu bangsa. Karena itu Allah selalu mau menyelamatkan orang-orang yang mengalami penindasan atau penjajahan, agar mereka dapat mengalami hidup yang merdeka, utuh, dan sejahtera. Dalam konteks
inilah kita dapat mengimani bahwa kemerdekaan Indonesia dari penjajahan tidak luput dari campur tangan dan anugerah Allah. Adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana caranya kita mengaplikasikan dari pembacaan kita pada hari ini dalam memahami anugerah keselamatan kekal dari Yesus Kristus? Maka diharapkan teruna layan makin bersyukur kepada Allah. Kita dapat bersyukur atas anugerah dan keselamatan. Dan yang terutama, sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 pada tanggal 17 Agustus nanti. Kita sebagai generasi penerus, bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan ini? Apakah kita harus berperang seperti para pahlawan? Tidak. Kita memang berperang, tetapi berperang melawan kebodohan. Kita tidak mau lagi dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Justru itu kita harus berlomba-lomba mencari kepintaran. Dengan itu kita giat belajar dan selalu berusaha belajar dan belajar. Kita jangan mudah putus asa ataupun kita bermalas-malasan. Di dalam mengisi kemerdekaan ini, kita menghargai perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Sebagai pelajar, tentu yang kita lakukan adalah belajar dengan giat. Bagaimana dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini? Kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa belajar bersama di sekolah. Tetapi sekarang kan sudah zaman canggih. Sudah banyak teknologi yang dapat kita lakukan. Kita bisa belajar dari rumah, kita bisa belajar dari internet, dan hal-hal yang inovasi-inovasi yang bagus, yang baru yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa mengadakan penelitian, penemuan yang sederhana. Itu bisa adik-adik lakukan di dalam mengisi kemerdekaan ini. Kita tunjukkan bakat kita yang terpendam, misalkan kita bakatnya bisa bernyanyi, kita bisa bermain musik, ataupun kita bisa melukis, menggambar, dan lain sebagainya. Tunjukkan prestasimu, bahwa generasi muda sekarang tidak kalah pentingnya dengan generasi yang dulu, ya. Dan kakak layan harap adik-adik juga harus tetap semangat. Jangan putus asa di dalam keadaan sekarang ini. Walaupun kita tahu sekarang masanya belum berakhir pandemi, tetapi yakinlah Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kita yang terbaik. Kakak harap dengan pembacaan kita pada pagi ini bahwa kita menyatakan syukur atas anugerah keselamatan dan kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita dapat berkomitmen melakukan tindakan-tindakan yang baik dan benar sebagai respon dari hati yang bersyukur atas keselamatan serta kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bagaimana manusia menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Nah, adik-adik, itu yang mungkin dapat kakak layan berikan hari ini. Kiranya apa yang sudah kita dengar bersama itu tertanam di hati adik-adik dan dapat dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2 sebagai respon pembacaan Alkitab kita pada pagi ini.
Kita akan berdoa, kita akan masuk dalam doa syafaat. Siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi ini di mana kami sudah sama-sama membaca dari Alkitab Roma 3 ayat 21 sampai 26 di mana kami bersama-sama merenungkan ya Tuhan di dalam bacaan kami. Kami akan selalu bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam kami berkeluarga juga Tuhan, di mana kasih setia Tuhan selalu menaungi di dalam keluarga kami masing-masing. Begitu juga ya Tuhan, apa yang sudah kami dengar di dalam pembacaan kami, biarlah itu menjadikan tertanam di hati kami selaku kami anak-anak teruna, dan juga di dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-76 kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada negara kami ini. Terima kasih Allah Bapa, kami juga berdoa untuk adik-adik layan dan kakak layan dimanapun mereka berada, yang mungkin pada saat ini mereka di dalam masa-masa kebosanan karena harus di rumah terus di dalam masa pandemi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, semangat untuk mereka selalu melakukan yang terbaik. Mereka melakukan hal-hal yang positif ya Tuhan, sehingga untuk masa depan mereka dapat melakukan dengan hal baik pula. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk keselamatan, untuk kesehatan juga, dan belajarnya adik-adik. Biarlah ya Tuhan, Engkau selalu membimbing, Engkau selalu memberikan pikiran yang baik kepada adik-adik layan kami ini. Begitu juga dengan orang tua mereka masing-masing ya Tuhan, Kau berikan juga kesehatan, kekuatan di dalam mereka mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Getsemani Balikpapan. Khususnya ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta di dalam tugas dan pelayanannya. Biarlah Engkau selalu senantiasa melindungi dan memberikan selalu kesehatan kepada beliau. Begitu juga dengan majelis dan presbiter yang bertugas Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini masih melakukan daring, dan juga ya Tuhan di dalam setiap program-program kerja, biarlah Engkau selalu memberkati keberadaan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga sekali lagi mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan kepada negara kami ini yang akan menyambut hari ulang tahun yang ke-76 kemerdekaan. Ya Tuhan, di dalam doa ini kami rangkai dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 337.
Baiklah adik-adik teruna dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, berpeganglah pada janji Kristus di dalam gumul juang di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Terimalah salam. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.